Ya, selamat siang, Nurse Putri. Baik, sambil menunggu dari Nurse Putri nanti mempersiapkan materinya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Nurse Putri secara singkatnya. Nama lengkap Putri Budi Utami, tempat tanggal lahir Sukoharjo 24 Mei 1991. Latar belakang untuk pendidikannya, beliau pernah menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta, ahli mada keperawatan tahun 2012, dan juga sarjana sains terapan fokus keperawatan kritikal tahun 2023. Untuk pengalaman bekerja, beliau pernah menjadi perawat di Neurocritical Care Unit di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dari Maret 2014 sampai dengan Maret 2018, dan juga menjadi perawat Post Anesthesia Care Unit atau PACU, instalasi bedah sentral Rumah Sakit Pusat Otak Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta dari bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang. Sekian kurikulum vitae yang bisa kami sampaikan dari Nurse Putri. Ya, selamat siang Nurse Putri. Selamat siang Mbak Marda. Ya, saat ini kita akan bersama-sama untuk menerima dari sharing Nurse Putri terkait dengan materi yang ke-8 ya. Nursing Management Post Cervical Spinal Cord Injury Surgery. Nanti waktunya maksimal di 30 menit. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab secara panelis dengan Nurse Sandi Irvanta. Kepada Nurse Putri kami silakan. Baik, terima kasih Nurse Marda. Terima kasih juga atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk sharing sama teman-teman semuanya. Sebelumnya saya share screen. Ya, untuk Nursing Management Post Cervical Spinal Cord Injury, mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Putri Budi Utami, saya perawat di instalasi bedah sentral Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, fokusnya di perawatan Post Anesthesia Care Unit. Seperti yang teman-teman tadi udah ketahui ya dari awal sampai akhir, bahwa cervical cord spine injury ini walaupun mungkin banyak yang jarang ketemu, tapi sebenarnya ini eventnya itu katastrofik, jadi bisa menimbulkan long term disability atau disability-nya itu permanen. Terus yang cervical spinal cord injury ini more severe variety of spinal cord injury, sangat kritikal atau dia sangat berbahaya karena bisa menimbulkan tetraplegi atau quadriplegi. Beberapa penyebabnya ada non-trauma dan juga trauma. Kalau non-trauma biasanya itu karena infeksi, misalnya TB, spondylitis, gitu. Terus tumor servikal. Kalau yang trauma bisa fraktur, bisa dislokasi. Kemudian ini klasifikasi dari spinal cord injury, ada beberapa, ada tipe A, tipe B, tipe C. Mungkin tadi juga sudah disampaikan sama pemateri sebelumnya. Kemudian ada juga algoritmanya. Ini ada Asia Score, tadi juga sudah diperlihatkan dari sama pemateri pertama, Dr. Yunus Aji ya. Untuk pengisiannya tentunya harus dipelajari, mungkin untuk materi selanjutnya bisa untuk workshop pengisian Asia Score. Ini standar internasional untuk klasifikasi spinal cord injury. Jadi berikut ini panduan cara pengisiannya. Jadi ada sensory gradingnya, ada motor gradingnya, kemudian apa aja yang harus dikaji. Untuk Asia Score Impairment Scale tadi yang itu ada grade-nya dari A, B, C, D sampai E. Jadi kalau yang A itu benar-benar komplit. Jadi
sensori dan juga motor function-nya itu mengalami kelemahan. Kemudian yang B itu cuman merasakan beberapa sensasi di bawah dari level injury-nya, termasuk anal sensation-nya. Kemudian untuk yang grade C itu beberapa muscle movement-nya menyebar. Jadi ada separuhnya gitu. Separuh bisa, separuh tidak bisa bergerak melawan gravitasi. Yang D itu lebih dari 50%-nya dari ototnya itu tidak lebih dari 50% ototnya masih cukup kuat untuk melawan gravitasi. Jadi bergerak melawan gravitasi. Untuk yang E, semua neurologi function-nya itu sudah kembali atau normal. Untuk treatment-nya, tujuan treatment dari cervical spine itu pertama tentunya dekompresi ya neurological structure-nya, kemudian mencegah dan juga mengkoreksi segmental yang collapse atau yang deformity, kemudian merestore normal spine mekanismenya direstore kembali ke normal, kemudian mencegah dan juga manajemen complication. Jadi komplikasi yang mungkin muncul kalau sebisa mungkin dicegah, kalaupun sudah terjadi kita harus memanajemennya supaya tidak menuju komplikasi yang lebih parah lagi gitu. Dan kita juga bisa memfasilitasi early ambulasi dan juga rehabilitasinya. Untuk treatmentnya tadi juga udah disebutkan ada surgical treatment, kemudian beberapa mungkin yang sudah terlambat konservatif, kemudian farmakologinya tadi dengan steroid, terus ada juga bisa pakai traksi maupun braces. Nah, untuk indikasi dari surgical treatment-nya tentunya unstable injury, jadi sangat tidak stabil posisi cervicalnya, kemudian ada progresif kelainan neurologinya. Jadi kelemahan neurologinya ini sangat progresif, tadi langsung turun drastis gitu. Kemudian untuk early mobilisasi pada pasien yang neurological compromise. Kemudian beberapa pasien dengan high incident of late complication, misalnya kiposis, kemudian dia kehilangan tinggi lebih dari 50% gitu karena kiposisnya. Terus beberapa ini ada risk of procedure-nya, yaitu bisa esophageal injury, kemudian ada injury recurrence atau superior laryngeal nerves-nya injury, kemudian injury vertebral tentunya, carotid arterinya bisa juga kena, kemudian ada OPLL, bisa juga ASD, sehingga nanti butuh perawatan lanjutan, bisa screw malposition, kemudian surgical site infection. Untuk general efeknya bisa permanen, komplit dari kehilangan fungsi sensori maupun motorik, bisa juga parsial. Untuk injurinya ya, lebih tinggi injuri dari spine itu lebih berat general efeknya. Jadi kalau yang cervical spine cord itu biasanya fatal komplikasinya atau efek sampingnya. Nih untuk general efeknya untuk upper cervical ini ya karena dia di upper yaitu high upper C1 sampai C4 most severe. Jadi dia sangat berbahaya gitu. Ada paralisis di tangan, lengan, kemudian paha, kaki, terus potensial tidak bisa untuk bernafas secara independen, batuk maupun mengontrol bowel atau bladdernya. Jadi mungkin sudah sampai ke tahap auda equina, jadi harus pakai kateter selamanya gitu. Kemudian impairment or penurunan atau kesusahan untuk berbicara, bisa tetraplegi atau quadriplegi. Jadi dia sama sekali tidak bisa bergerak semua ekstremitasnya. Kemudian potensial need untuk asistensi kehidupan sehari-harinya. Misal makan harus disuapin, berpakaian, mandi gitu karena
dia tetraplegi kan. Kemudian mungkin butuh kursi roda. Tuh. Tentunya karena dia tidak bisa menggerakkan semua ekstremitasnya, butuh perawatan personal care yang 24 jam. Untuk yang lower cervical, dari C5, C6, C7 sampai C8, ini ada beberapa. Kalau C5, dia masih bisa menggerakkan tangan dan juga elbow-nya masih bisa. Dia mungkin ada kelemahan untuk mengontrol bowel atau bladder-nya, tapi dia masih bisa berbicara dan juga masih bisa bernafas, gitu, walaupun agak lemah. Kemudian yang C6, wrist-nya ya yang mungkin kena itu. Jadi ada kemungkinan dia kayak CTS, gitu. Jadi wrist-nya kena, bisa paralisis juga di tangan, paha dan juga kaki. Terus masih bisa menggerakkan tangannya, jadi masih bisa tekuk, masih bisa lurus, gitu. Bisa berbicara dan juga bisa bernapas. Gitu. Kemudian untuk yang C7 masih bisa mengontrol elbow, masih bisa ekstensi, terus fingernya juga masih bisa ekstensi. Yang C8, Mas Haraf masih bisa mengontrol gerakan tangannya. Kemudian masih tentunya dia lebih ringan karena masih di bawah gitu. Jadi komplikasinya lebih ringan daripada yang tadi yang di upper. Untuk prognosis dan juga recovery, ini recovery-nya kita fokusnya ke stabilisasi area injury-nya dan juga rehabilitasinya. Untuk fokus nursery manajemennya tentunya kita untuk post operasinya ya, tentunya monitoring hemodinamik ya, vital sign, airway patensinya karena di cervical di jalan nafas yang satu-satunya jalan nafas, airway patensi kita harus monitoring, kemudian status neurologiknya, terus karena post operasi kita harus tahu monitoring possible complication-nya, jadi risiko-risiko komplikasi yang mungkin muncul nantinya, terus kaji dan juga manajemen nyerinya secara komprehensif, terus kaji juga area surgical site-nya, karena pakai neck collar mungkin tidak terlihat, tapi dikaji berkala saja, apakah ada tanda-tanda infeksi, seperti itu, terus ada drain atau tidak, produksi drainnya menunjukkan adanya tanda infeksi atau tidak, produksinya banyak atau tidak, seperti itu. Kemudian kaji dan juga monitoring cairan dan juga elektrolitnya. Selain itu, kita juga sebagai perawat harus memfasilitasi untuk edukasi dan juga informasi tentang kondisi pasien ke pasien dan juga keluarganya. Ini untuk asesmennya dari GCS, pupil, kemudian saraf kranial, terus motoriknya, kaji kekuatan ototnya, kemudian untuk yang breathing tentunya jalan nafasnya paten atau tidak, terus kalau O2 supportnya butuh ventilator atau tidak, dan ada respirasi effortnya, misal pakai otot-otot bantu nafas yang lain. Kemudian untuk blood, tentunya tekanan darah, MAP, CVP, heart rate, EKG-nya, kemudian untuk yang bawel ada mual muntah atau tidak. Terus karena di cervical kita harus kaji kemampuan menelannya. Ada tersedak atau tidak bisa menelannya. Untuk post-op awal karena memakai neck collar ya, tentunya kita kasih dietnya bertahap, yaitu yang pertama adalah diet lunak dulu karena pasti pasien mengalami kesulitan untuk mengunyah karena pakai neck collar. Kemudian kaji juga monitoring urin output-nya per jamnya, hitung balance cairannya, terus kaji juga luka post-op-nya, terpasang drain-nya, terus collar neck-nya pas gitu, tidak longgar, dan juga benar-benar memobilisasi dari cervical pasien. Untuk pengkajian kekuatan otot, ini ada derajat 0 sampai dengan derajat 5. Kalau derajat 0 tidak ada kontraksi otot sama sekali, lumpuh total. Yang derajat 1 itu ada sedikit kontraksi otot, tetapi persendiannya tidak bisa digerakkan. Jadi cuma mungkin jari-jarinya aja masih bisa bergerak. Untuk yang derajat 2, pasien masih bisa menggerakkan ekstremitas, tapi tidak mampu melawan
gaya berat, misalnya pasien bisa geser aja gitu, tapi tidak mampu ngangkat tangan atau ngangkat kakinya. Derajat 2, derajat 3, kekuatan ototnya sangat lemah, tapi anggota tubuhnya dapat gerakan melawan gaya gravitasi, jadi masih bisa ngangkat. Derajat 4, lemah tetapi dapat digerakkan melawan gaya gravitasi dan dapat menahan sedikit tahanan. Jadi sambil ngangkat, kita kasih tahanan. Kalau dia masih bisa tapi walaupun lemah, itu masih derajat 4. Kalau derajat 5 itu tidak ada kelumpuhan maupun kelemahan. Jadi kondisinya normal. Untuk pemeriksaan kekuatan tadi ini. Untuk ekstremitas atas bisa kita coba fleksi dan ekstensinya otot lengan bawah, pergelangan tangan, terus kemudian metakarpalnya, sendinya, aduksi, abduksi, kemudian pemeriksaan kalau tangan menggenggam, bisa genggam kuat atau tidak. Kemudian untuk ekstremitas bawah, fleksi ekstensi otot-otot paha, persendian lutut, kemudian aduksi, abduksi otot tungkai, dan juga kekuatan otot dorsofleksi dan juga plantar fleksi, ini seperti yang digambar. Untuk manajemen ERAS sesuai ANA 2022 ya, untuk postoperatifnya tentunya early nutrition tadi ya, kita mulai early. Kalau bisa oral, kita langsung coba oral, mobilisasinya bertahap karena ini cervical, yang penting fiksasi area cervicalnya, kemudian multimodal analgesik, terus pencegahan mual muntah. Kalau pasiennya pakai Nicolor tuh kalau sampai mual muntah kasihan gitu. Tanya juga sulit kan untuk manuvernya gitu. Jadi harus benar-benar di manajemen diatasi mual muntahnya. Jadi kalau bisa mual muntahnya itu benar-benar tidak ada. Gitu. Kemudian no or reduce IV fluid management. Jadi kalau memang udah bisa beroral, lebih kuat, tentunya IVFD-nya kita kurangin. Terus tak lupa untuk pasien dan juga edukasi keluarga. Untuk penunjang, biasanya post-op dikaji lagi X-ray cervical post-operatifnya untuk evaluasi, kemudian cek labnya paling DPL elektrolit. Untuk diagnosa yang mungkin muncul tentunya nyeri akut ya, karena post-operasi, kaji nyerinya, pantau tanda vital, kemudian ajarkan pasien terapi-terapi non-farmakologis, misalnya tarik nafas dalam gitu. Atau kalau pasiennya suka musik mungkin dibantu atau difasilitasi untuk terapi musiknya. Dan kolaborasi pemberian analgetik ya, sama dokter anestesinya atau dokter DPCB-nya. Dan juga pantau efek samping obat-obat analgetiknya. Misal dapat tramadol, bisa micu mual muntahnya, jadi dikaji ada nggak efek samping obat-obat analgetik yang mungkin membuat pasien tidak nyaman. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik, kaji kekuatan ototnya, tadi dari derajat 1 sampai 5 berapa kekuatan ototnya, bantu ROM aktif maupun pasif. Untuk pasien-pasien yang memang mengalami kelemahan, bantu juga pemenuhan ADL-nya. Jangan lupa gunakan teknik lock roll, kemudian kolaborasi juga untuk fisioterapi untuk rehabilitasinya. Kemudian resiko infeksi ya, karena dia post operasi, jadi kaji adanya tanda-tanda infeksi. Terus observasi balutan post-op-nya, pertahankan teknik aseptik, GV lukanya, kolaborasi dengan dokter bedah sarafnya kalau misal ada rembes atau kotor. Terus kolaborasi pemberian antibiotik dan juga observasi adanya efek samping pemberian antibiotik. Itu saja dari saya. Mungkin kalau ini ada beberapa artikel dan jurnal yang mungkin teman-teman bisa baca. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke diskusi tanya jawab. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Nars Putri yang sudah memaparkan materinya.